Dualisme kepengurusan P3 kembali mencuat. Kali ini P3 Jan Faridz di atas angin karena dimenangkan oleh PT UN Jakarta. Lalu apakah sengkarut di tubuh P3 akan mengganggu proses pencalonan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh P3? Kita bahas di Kompas Petang. Sudah bergabung di studio Kompas TV Sekretaris Jenderal P3 dari kubu Jan Faridz, Dimyati Natakusuma. Selamat sore, Pak Dim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung lewat sambungan satelit dengan Wakil Sekretaris Jenderal DPP P3 dari kubu Romi, Ahmad Baidowi. Selamat sore, Pak Awi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dim, kalau saya lihat di sini sumringah sekali ya, di atas angin kalau kata Pak Isona. Ya, saya dapat angin lah. Jangan masuk angin. Apa maknanya tadi? Tapi intinya sebetulnya ya, sebelum PT UN putus pun, saat putusan Mahkamah Agung sudah memutuskan 601 PDT SUS 2015 dan juga 504K Tun 2015, sebetulnya itu kan antar pihak antara kubu Romi dengan kubu Jan Faridz. Kubu Jan Faridz itu udah menang. Kalau diibaratkan tuh, kalau pemerintah antar pihak itu ada sengketa perdata, misalnya sengketa tanah. Ya, yang satu menang oleh pengadilan, ya dia yang hak. Jadi sudah PD menang ya, sebelum harusnya ini. sudah di SK-kan oleh, kalau menang pertanahan kan sudah disertifikasi oleh pemerintah dan oleh PPN. Itu juga sama. Harusnya sudah di SK-kan oleh Menkumham. Nah, begitu karena Menkumham mengelak tidak antar pihak, tidak disebutkan untuk pengesahan. Nah, di putusan Tun inilah di situ diktumnya berbunyi wajib mengesahkan Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Jan Faridz, Sekjen Dimyati. Itu sudah tertera di situ. Oke. Nah, kalau Pak Awi setuju atau menerima kubu Pak Romi dengan putusan PT UN Jakarta ini? Jadi begini, kita kembali adalah hidup di negara yang menjunjung tinggi proses hukum. Maka setelah putusan PT UN itu keluar, kami dari DPP sebagai pihak tergugat intervensi yang memiliki kedudukan yang sama dengan penggugat dan juga tergugat utama sudah menyatakan banding terhadap putusan PT UN. Karena apa? Putusan PT UN itu kami lihat mengabaikan fakta-fakta persidangan dan juga keterangan ahli terkait dengan proses terjadinya Muktamar Islah. Apa yang disampaikan oleh Pak Dimyati tadi terkait dengan putusan MA 601 itu merupakan kasus perdata yang memang di dalamnya tidak ada Menkumham sebagai pihak terkait. Yang ada adalah para pihak yang bersengketa, ada penggugatnya itu Pak Majid Kamil, ada Pak Surya Dharma Ali, Pak Jan Faridz, Pak Romi, dan belakangan Pak Isda dan juga Pak Majid Kamil mengikuti proses islah dan terjadilah Muktamar Pondok Gede. Waktu itu dimediasi juga oleh Menkumham, Pak Dimyati hadir dalam kesempatan itu bersama Pak Habil Marati dengan Pak Hampri Jemat. Bahkan beliau Pak Dimyati juga ikut tanda tangan bersama Pak Habil, bersama Pak Romi, bersama Pak Aunur dan juga Ibu Fernita, Pak Emron dan juga Pak Tamam Ahda. Oke. Nah, saya kira memang ada fakta yang diabaikan artinya ya Pak Awi ya, kita tahan dulu sampai di situ. Betul, Pak Dim juga melihatnya seperti itu. Kalau kayak kasus perdata antar pihak, kalau tadi saya bilang sengketa tanah saja sudah dimenangkan oleh pengadilan, tanah tersebut tanah si A, ya dieksekusi oleh pemerintah, sama sebetulnya. Walaupun bukan pihak terkait, di sengketa tanah pun bukan pihak terkait pemerintah, antar pihak. Tapi itu tadi ya sudahlah. Ada upaya banding juga yang diambil. Sebetulnya kita sudah menang hat-trick ini. Sudah hat-trick. Kenapa hat-trick? Sudah di putusan MA 601 perdata SUS menang. Di sana ada diktumnya bahwa yang sah adalah Jan Faridz, Ketua Umumnya Jan Faridz, Muktamar Jakarta. Walaupun di sana penggugatnya adalah Pak SDA, Pak Majid Kamil, dan lain sebagainya. Tapi di sana diputuskan bahwa Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Sekjen Dimyati yang sah di dalam amar putusan di Perdata SUS nomor 601. Tapi itu tadi silakan hak banding dilakukan. Itu hak warga negara, hak antar pihak begitu. Tapi tetap SK itu tidak mengabaikan untuk SK keluar. Jadi SK itu tetap dikeluarkan. Banding ya silahkan. Gitu. Silahkan banding, tapi kalau SK Menkumham keluar artinya disahkan versinya Pak Jan Faridz dong, Pak Awi. Bagaimana tanggapannya?
Tidak bisa begitu. Selama proses hukum itu belum selesai, maka Menkumham tidak bisa berbuat apapun terhadap putusan PT UN, karena PT UN itu menjadi tidak berarti ketika salah satu pihak yang bersengketa itu mengajukan gugatan kepada Menkumham, kepada pengadilan yang lebih tinggi. Dan tadi pagi banding sudah didaftarkan, tinggal nanti menyusulkan memori bandingnya kepada PT Tun. Artinya yang diputuskan kemarin itu sudah tidak ada kekuatan hukum apapun karena proses hukum terus berlanjut begitu. Dan kami yakin Menkumham itu pun dalam memutuskan untuk mengeluarkan SK Pondok Gede itu sudah berhati-hati, sudah melakukan berbagai seleksi administrasi maupun verifikasi faktual. Intinya Menkumham sudah menerapkan asas umum pemerintahan yang baik dalam mengeluarkan SK. Saya yakinnya bahwa Menkumham akan taat terhadap proses hukum yang sudah dilakukan di PT UN, termasuk kami juga melakukan banding. Jadi tidak ada misalkan salah satu pihak harus memaksakan begini, harus memaksakan begitu selama proses hukum masih berlanjut. Tapi masalah sengketa ini kan terjadinya 3 bulan jelang Pilkada DKI Jakarta. Ini akan berpengaruh ke dukungan atau tidak? Karena kan beda yang diusung oleh dua kubu. Jadi sebelum saya ke sana, sebetulnya dengan putusan Mahkamah Agung itu harusnya Menkumham sudah mengeksekusi. Tapi ini salah satu faktor lah, putusan Tun ini. Tidak mengabaikan banding, silahkan saja mau banding, tapi eksekusi tetap dijalankan. Bahwa yang sah itu adalah Ketua Umum Jan Farid. Nah, begitu terkait dengan Pilkada DKI berdasarkan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemilu, bahwa di sana partai yang sudah mengusung tidak boleh mencabut. Nah, perahunya sudah sampai tujuan. Pak Agus Silvi yang didukung oleh Romahur Muji, Agus SBY dan didukung oleh Romahur Muji itu sudah sampai menjadi calon peserta pemilu kada, calon gubernur dan calon wakil gubernur. Maka dengan sendirinya yang bersangkutan sudah tidak bisa karena sudah punya nomor, sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi dukungan P3, ini P3 pecah 3. Yang Pak Romahur Muji dukung Agus SBY, Pak Jan Farid dukung Ahok, Pak Ahmad Yani yang non-blok di antara dua ini kan pasti ada yang non-blok, tidak ke sana, tidak ke sini, akhirnya dia di lapangan gimana? Dengan Sandi. Di lapangan bagaimana saat kampanye ini, status hukum ini? Karena masing-masing memiliki legal standing, ya tidak bisa diabaikan, silakan saja. Tapi begitu sudah nanti SK Kumham selaras dengan putusan Mahkamah Agung, dengan putusan Tun yang ada dan perdata sus yang ada, maka dengan sendirinya P3 jadi satu, ya semua bergabung konsolidasi. Coba rekonsiliasi ini akan diamini tidak oleh kubu dari Pak Romi, Pak Awi? Ya, sebelum masalah rekonsiliasi tadi sempat disinggung mengenai Pilkada DKI. Sebenarnya persoalan ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI. Karena kalau Pilkada itu sudah jelas di Undang-Undang 10 tahun 2016 maupun PKPU 12 tahun 2016 bahwa sejak penetapan pasangan calon maka itu tidak boleh terjadi perubahan dukungan, tidak boleh menarik dukungan. Bahkan orang yang mundur dari pencalonan pun kena denda, kalaupun nggak denda di penjara. Jadi kita bayangkan tidak hanya misalkan ada 101 Pilkada DKI dan P3 mengusung di 80 daerah, kalau itu berubah kan bisa kacau negeri ini. Tapi itu tidak ada persoalan. Terus selanjutnya mengenai rekonsiliasi, ini partai politik gitu kan. Di luar jalur hukum tentu juga ada jalur-jalur politik. Artinya di luar proses peradilan bisa jadi dilakukan proses-proses politik dan itu sudah pernah kita lakukan sebelum terjadinya Muktamar Pondok Gede. Ada mediasi-mediasi yang dilakukan dari beberapa kelompok yang bertikai sehingga bersepakatlah untuk menggelar Muktamar Pondok Gede. Persoalan ada satu orang yang tidak turut serta dalam Muktamar Pondok Gede, yaitu ya persoalan lain sehingga menggugatlah ke pengadilan. Artinya sebenarnya proses-proses itu masih bisa kita lakukan di luar pengadilan. Oke, kalau kita tahu perahu ini tidak bisa ditarik mundur, artinya menurut Undang-Undang Pilkada yang didaftarkan adalah pasangan Agus Silvi yang didukung oleh P3, Pak Awi. Tapi pada praktiknya di lapangan tadi kan ada dua kaki yang berbeda, yang satu mendukung Ahok Jarot, yang satu Agus Silvi. Ini akan berpengaruh atau tidak terhadap proses kampanye yang berjalan yang diusung oleh P3 nantinya, Pak Awi?
Saya kira begini Mbak, dalam proses pilkada kita itu selain kekuatan legal formal juga kekuatan sosiokultural. Nah, P3 dalam menentukan pilihannya waktu itu sudah mendengar aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari konstituen Islam, siapa itu? Para ulama, para habaib, para pimpinan pondok pesantren, dan juga para ustadz, para aktivis Islam yang menginginkan P3 tidak mencalonkan incumbent. Nah, kita hargailah karena ini partai politik dan punya konstituen yang loyal. Dan sampai sekarang secara sosiokultural itu tidak masalah. Misalkan ada Pak Haji Lulung yang kader kita, di kader P3 sekarang wakil ketua DPRD juga berada dengan kita sama-sama di pasangan Agus Silvi. Artinya yang kita usung itu berdasarkan aspirasi mayoritas dari konstituen P3. Tidak ada yang lain gitu. Oke, apa iya betul? Konstituen menyarankan tidak mendukung incumbent. Jadi berbeda dengan sikap Pak Ian. Ya tidak, nanti kita lihat dalam pilkada, kan penduduk DKI ini hampir sekian juta. Jadi kita melihat ada yang pro pembaharuan, ada yang pro incumbent, kan begitu. Maka dengan sendirinya kalau kita lihat tadi ada Pak Haji Lulung, nanti kalau sudah jadi satu antara SK Kumham selaras dengan putusan Mahkamah Agung, maka dengan sendirinya ini akan menjadi satu. Dan tadi kami dari P3 Kubu Jan Farid menganggap P3 yang menyelenggarakan di Pondok Gede, menyelenggarakan di Surabaya, yang menyelenggarakan di mana lagi begitu, itu kami anggap ilegal. Karena memang tidak menabrak putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap tadi. Nah, kita tunggu apa nanti putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan siapa nanti yang akan memimpin Nakoda Partai Persatuan Pembangunan. Kita masih ikuti juga proses hukumnya. Terima kasih Pak Dimyati Natakusuma, Sekjen P3 dari kubu Ian Farid. Terima kasih juga Pak Ahmad Baidowi, Pak Awi, Wasekjen P3 dari kubu Romi, sudah bergabung di Kompas.